Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Gus Abbas. Ada beberapa pertanyaan dari saya yang berkembang di masyarakat mengenai pengangkatan Gus Yakut sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Yang pertama, pertanyaannya itu profil Gus Yakut itu bagaimana dan kalangan mana, background keagamaannya seperti apa, gimana menurut Gus Abbas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ba'd. Mengenai profil Gus Yakut itu sebetulnya sudah tidak asing lagi bagi kami masyarakat Nahdliyin dan Nahdliyat, sudah tidak asing lagi. Beliau itu adalah jelas dari kalangan pesantren, dari kalangan ulama, dan nasabnya juga nasab para ulama. Beliau itu adalah putranya Kiai Khalil Bisri, kakaknya Gus Mus. Kiai Khalil itu seperti banget dengan abah saya, Abu Fuad Hashim, dalam Nahdlatul Ulama. Jadi beliau itu sudah tidak asing lagi secara background keluarganya dan background keagamaannya. Apa yang disangsikan oleh kalian? Masalah Gus Yakut. Gus Yakut itu adalah keluarga kiai. Kalau bukan keluarga kiai, bukan putranya kiai, mana mungkin dipanggil Gus. Dan kebanyakan Gus ada di NU itu adalah semuanya minal habari. Jadi sudah jelas Gus Yakut itu adalah beliau putranya Kiai Khalil Bisri, itu kakaknya Kiai Mustafa Bisri atau Gus Mus. Backgroundnya Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari kecil dididik Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kecil dididik mazhab Syafi'i. Jadi tulen Nahdlatul Ulama. Jadi kalau seumpama ada di antara masyarakat yang berpendapat lain, itu sangat tidak benar. Sangat tidak benar. Apalagi terutama ada yang mengatakan kalau Gus Yakut itu adalah ada hubungannya dengan Zionisme, liberal, LGBT dan segalanya. Itu fitnah yang keji. Masyarakat Indonesia, saya harap masyarakat Indonesia tidak bisa mendengarkan hal semacam itu. Karena Gus Yakut itu backgroundnya sangat jelas. Dari Rembang, di antara pesantrennya wali kita banyak dia pesantren, karena memang keluarganya ulama, keluarganya kiai. Sama seperti Punta Pesantren, sama seperti Jombang, sama seperti Salah. Jadi kelihatan ya background keagamaannya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i. Dari kecil beliau pesantren, cuma kebetulan beliau itu terjun di organisasi sampai menjadi ketua umum pusat KP Ansor, dan alhamdulillah sekarang diangkat menjadi menteri. Jadi sangat jelas sekali. Jadi kalau seumpama Gus Yakut itu nasionalismenya sangat tinggi dan toleransi keberagamaannya sangat tinggi, dan samahahnya, akhlakul karimah dalam menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat, menghadapi kebinekaan yang ada di Indonesia itu sangat tinggi, itu sangat utama. Karena pendidikan beliau dari kecil adalah Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus pertanyaan berikutnya Gus, yang kedua Ya. ini ada beberapa pendapat atau beberapa orang yang mengatakan bahwa Gus Yakut itu melindungi Syiah dan Ahmadiyah, Gus. Bagaimana menurut pendapat Gus Abbas? Melindungi Syiah dan Ahmadiyah itu apa? Ya mungkin pendapat orang, kalau orang kan berpendapat kadang lain Gus, kadang dari keagamaannya, sisi apanya gitu. Sekarang kalau seandainya beliau, saya dari kacamata dua versi. Satu sebagai Nahdlatul Ulama, orang NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mudah mengkafirkan orang, tidak gampang mengkafirkan orang. Jadi kita ini dididik oleh para ulama tidak mudah mengkafirkan orang, tidak mudah menyebut orang itu munafik.
tidak mudah menyalahkan orang. Itu karena sangat telitinya dengan sangat detailnya para ulama-ulama NU di dalam menghukumi sesuatu, disesuaikan dengan manhajnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah zaman dahulu. Maka dari itu ketika ada Ahmadiyah berkembang, itu harus diteliti betul-betul teliti sampai ke akar-akar, dibahas secara hukum usul fikihnya bagaimana, fikihnya bagaimana. Walaupun dia seumpama menurut satu kalangan bahwa Ahmadiyah itu seperti itu, bahkan ada dua versi Ahmadiyah, ada Ahmadiyah Lahore, ada Ahmadiyah yang lainnya yang sama-sama saling beda. Maka kita tidak boleh mengeneralisir, harus tafsir, sehingga kita tidak mengkafirkan Ahlut Tauhid. Kita tidak mengkafirkan orang yang sebetulnya masih ada imannya. Bahaya, di depan Allah tanggung jawabnya besar. Atau kita juga tidak mengatakan bahwa dia itu benar ketika ternyata terhadap orang yang salah. Itu juga bahayanya besar lagi. Maka itu dalam Nahdlatul Ulama betul-betul harus harus diteliti dengan detail. Adapun orang NU mengatakan itu Ahmadiyah itu dilindungi, itu bukan Ahmadiyah ideologinya, tapi manusianya. Karena manusianya secara legal masih menjadi rakyat Indonesia. Maka dari itu yang diperangi ideologinya sebagai rakyat Indonesia harus dilindungi hukum. Ideologinya ini harus dihentikan. Bagaimana caranya? Dakwah bil mau'izatil hasanah, dakwah bil akhlak, dakwah dengan cara mengajak yang baik, diberikan pengertian dan ilmu yang lurus, diluruskan supaya Allah berkenan memberikan hidayah kepada mereka dengan cara kasih sayang seperti yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan dengan cara perang, bukan dengan cara melukai, bukan dengan cara menyakiti. Karena kalau menyakiti, apalagi sampai terjadi pembunuhan, itu sudah bukan misi-misi Islam. Itu sudah bukan cara-cara Islam. Dan ini tidak akan melakukan seperti itu. Jadi ketika ada beberapa kalangan saudara-saudara kita yang kadang-kadang terlalu menyerang Ahmadiyah sampai akan terjadi penyerangan, sampai melukai, dan mungkin juga kalau dibiarkan akan terjadi pembunuhan dan kekerasan, ini akan disetop oleh NU. Itu bukan masalah Ahmadiyah ideologinya, tapi ini rakyatnya. Dia juga rakyat Indonesia yang harus dilindungi secara hukum. Tidak boleh terlukai, jangan ada lagi darah yang menetes di muka bumi ini. Ini maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya NU. Jadi tasfikud dima, jangan sampai mengalirkan darah, meneteskan darah di muka bumi itu betul-betul dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Jangan mudah meneteskan, apalagi atas nama. Karena kita ini bukan Rasul, karena kita ini bukan malaikat. Kita ini adalah manusia biasa, jenjang jarak dengan Rasulullah sudah sangat langsung. Makanya kita harus ekstra hati-hati dalam menghormati seseorang. Tidak boleh kejahatan, tidak boleh gegabah sembarang, kembali kepada Quran. Ketika tidak sesuai dengan pendapatnya dia, langsung dianggap kafir dan segalanya. Nanti akhirnya yang dikafirkan bukan Ahmadiyah saja, jangan-jangan nanti orang Islam juga sama-sama dikafirkan. Saudara-saudara Islam sama-sama sholat, sama-sama baca Al-Quran, sama-sama puasa, tapi dikafirkan gara-gara tidak sama dengan pendapat mereka. Ini yang NU hindari semacam. Maka dari itu hidup di Indonesia itu ada di antaranya background secara kenegaraan dan kebangsaan adalah dilindungi atau dinaungi oleh, yaitu adalah hukum positif Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun secara ideologi dia tetap adalah kita tidak membenarkannya. Jangankan Ahmadiyah yang masih iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah dan misi iman adanya Al-Quran, walaupun dalam tanda kutip bagaimana perspektif imannya, persepsi mereka, asumsinya itu. Tapi artinya kan Ahmadiyah kan masih iman, artinya masih percaya dan Al-Quran, masih membaca Al-Quran, masih sholat. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa Ahmadiyah benar, tapi artinya dia masih seperti itu. Yang tidak percaya sama Allah pun, orang Buddha, orang Hindu pun ketika ada masalah ya secara rakyat Indonesia harus dilindungi. Karena itu rakyat Indonesia. Tapi kita tidak mengatakan bahwa semua agama itu benar, atau seumpama agama Hindu yang benar menurut umat Islam. Tidak, agama Hindu tidak benar menurut mereka. Dan kita harus menghormati pendapat mereka yang mengatakan bahwa agama mereka benar menurut mereka. Itulah kebenaran yang dilakukan oleh para ulama dan para pelaku bangsa. Ada lagi nih Gus, mungkin agak banyak nih Gus pertanyaannya. Jadi termasuk juga masalah syiah. Iya, masalah syiah juga. Kenapa begitu masalah syiah? Kenapa?
Karena apa? Karena NU ini kan satu organisasi yang tercipta di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sangat toleran, tasamuh di antaranya, sangat toleransi terhadap perbedaan. Kita punya mazhab berbeda semua. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali beda-beda. Bahkan mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i, disuruh berbeda oleh Imam Syafi'i. Ya Ahmad, ijtihad. Wahai Ahmad, ijtihadlah kamu. Imam Ahmad tidak berani. Sebab ketika ijtihad itu seolah-olah melawan gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad menggolongkan Imam Syafi'i, tapi tidak demikian. Karena Imam Syafi'i ijtihad kamu. Artinya ijtihadnya para ulama itu rahmah di dalam rangka mencari sela-sela di dalam masalah penyelesaian hukum yang ada yang berkembang di masyarakat dari zaman dulu sampai zaman hari kiamat nanti. Maka harus ada alternatif hukum. Tapi Imam Syafi'i sadar. Imam Syafi'i tidak merasa kalau saya kalau tidak sesuai dengan saya berarti kafir. Tidak seperti itu. Penafsir juga tafsir para mufassirun juga beda-beda. Ada tafsir tahdidi, Lughawi, ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir isyari, ada tafsir maududi, produk tafsirnya berbeda-beda. Anak Nahdlatul Ulama sudah diajari sejak kecil, sejak sanawiyah. Bahwasanya ada beberapa perbedaan pendapat yang sangat luar biasa di dalam konteks agama Islam yang harus ditasamuhkan, harus ditoleransikan. Bahwa kita tidak boleh menyalahkan orang. Kita ikut mazhab Syafi'i, tidak boleh menyalahkan mazhab Malik. Kita Imam Syafi'i ketika subuh kunut, mazhab Hanafi ketika subuh tidak kunut, kita tidak menyalahkan. Kita diajari seperti itu dari dulu, sehingga Nahdlatul Ulama itu biasa di dalam menghadapi satu perbedaan yang luar biasa. Maka NU dan para nahdliyin ini tidak diajari oleh para ulamanya untuk mengatakan yang berbeda dengan dia, yang berbeda dengan kita, dianggapnya kafir, dianggap munafik. Itu sudah keluar dari manhaj ajaran para ulama, para kiai. Nahdlatul Ulama. Jadi kalau sudah ada kalangan NU mengatakan saya ini NU, saya juga dari NU, background NU, tapi di dalam sikap tingkahnya dia sebut munafik, hanya perbedaan seumpama memilih presiden atau memilih bupati, memilih gubernur, ambil munafik, ada akhir dan kalah dan segalanya. Hanya ini pilih presiden 5 tahun sekali. Apa harus mengkafirkan orang 5 tahun sekali? Saya itu dikafir. Apa harus memurtadkan orang 5 tahun sekali? Nanti ada pemilihan gubernur beda lagi. Pemilihan bupati mungkin kita juga berbeda. Kita dibutuhkan toleransi. Wasi'us sadar. Orang yang luas dadanya, lapang samudra, yaitu pemikiran dan wawasannya. Inilah umat yang Nabi Muhammad SAW toleransi. Jadi kalau sudah ada orang mengatakan saya ini NU, tetapi itu sedang memunafikan orang, mengkafirkan, menyalahkan orang, mencaci maki orang, atau NU dari NU itu tidak bisa diwariskan dari bangsa. NU itu adalah ajaran, manhaj ajaran keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Anda orang tuanya NU, tapi Anda ternyata manhajnya tidak sesuai dengan NU, tidak bisa disebut NU. Jadi adanya Syiah, NU tidak akan mengatakan seluruh Syiah kafir. Kenapa? Manhaj ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas tidak semua Syiah itu kafir. Maka jangan mengkafirkan. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mau mengatakan fasik. Kalau Syiah Rafidhah, iya, memang ulama mufakat kalau itu kafir. Tapi kalau yang lainnya, itu kan hanya para ulama, tidak ijtihad sendiri, kita ikut kepada para ulama. Mengatakan para ulama besar semacam Syafi'i, semacam Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, semacam Imam Hasan Al-Basri, semacam Imam Al-Thawri, semacam Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Hanafi, termasuk Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, Abdul Qadir Adi, dan para ulama besar yang mengatakan tidak seluruh itu kafir. Maka kita jangan mengkafirkan orang yang sesungguhnya di dalamnya masih ada terdapat keimanan fatal akibat di depan Allah SWT. Bahkan bisa berakibat buruk nanti di dunia. Allah akan mengganjar kita. Maka tidak boleh. Saya bukan mengatakan bahwa syirik itu berarti. Artinya kita mengikuti manhaj para ulama. Jangan suka mengkafirkan orang yang sebetulnya di dalam sebetulnya di dalam hatinya masih ada iman kepada Allah SWT.
Itu yang disebut oleh Rasulullah, la tukaffiru man qala la ilaha wa la tukaffiru ahla tauhid. Jangan sampai kalian mudah mengkafirkan, jangan kalian mengkafirkan orang-orang selagi masih mengucapkan la ilaha illallah dan selagi dia masih dalam kelompok ahli tauhid. Itu sudah jelas, itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, sangat mudah saja. Cuma kan kita sebagai orang yang tidak mau menuruti cara-cara dan pendapat orang-orang yang sudah melenceng keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak mau menuruti. Jadi akhirnya kita dianggapnya sudah pengaruh Syiah, kita sudah pengaruh Ahmadiyah, padahal sebetulnya kita seperti itu. Gitu aja. Iya. Terima kasih Gus. Alhamdulillah nih. Terus ada juga Gus beberapa ulama atau beberapa orang yang mengatakan sebenarnya NU itu harusnya menerima FPI. Pendapat Gus Abbas itu sendiri gimana? Ada habaib dan ulama yang bilang seperti itu. Harusnya PBNU itu atau Said Akil Sirot itu, Kang Said itu harusnya menerima FPI. Nah, pendapat Gus Abbas seperti apa? Ya memang harusnya menerima FPI. Menerima dari segi apa? Ya, kalau menerima dari segi ukhuwah Islamnya boleh, sama-sama Muslim. Tapi kalau menerima FPI sebagai bagian daripada NU, mohon maaf tidak akan bisa, karena antara NU dan FPI sudah jelas beda, sudah berbeda. Cara harokahnya beda, manhaj keagamaannya beda. Walaupun kita sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah, sama-sama sembah sholawat, mencintai tahlil, mencintai ulama, mencintai habaib, ahlu bait Rasul. Tetapi manhajnya beda. Nah, Nahdlatul Ulama mengikuti habaib, mengikuti ulama, bukan mengikuti masa, mengikuti maslak, mengikuti madhabnya. Maka dari itu ketika putra-putranya kiai, ulama, atau ada beberapa habaib yang manhaj dan maslahnya sudah melenceng dari Ahlussunnah wal Jamaah, maka NU tidak akan mungkin mengikuti, karena itu maslak dan madhab yang salah. Jadi patokannya apa? Agama, din. Patokannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Itu yang lain mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, mengikuti para ulama, mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Menceng tidak ada. Nah, harokannya FPI dengan NU sudah beda. Bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Sekarang saya tanya, menurut Anda beda nggak? Beda. Beda nggak? Beda Gus. Beda? Beda. Beda kan? Dari caranya. Sekali lagi, FPI dengan NU beda. Beda. Harokannya, pergerakannya beda. Pergerakannya beda. Manhaj di dalam keagamaannya beda nggak? Siasatnya, politiknya beda nggak? Beda. Beda kan? Beda. Sangat berbeda. Jadi artinya kalau seumpama manhajnya FPI dalam keagamaan masih seperti itu, mana mungkin PBNU itu menerima? Iya. Jadi kalau seumpama FPI mau diterima oleh PBNU dan kalangan Nahdliyah, dia harus memiliki manhaj yang sesuai. Kalau memang Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah seperti Nahdlatul Ulama. Atau kalau seumpama ada perbedaan bolehlah, tetapi jangan sampai anarkis, jangan sampai ifsadul fil ardh, membuat kerusakan. Jangan sampai. Kalau menurut NU itu sudah banyak sekali sikap FPI yang sudah sangat tidak sesuai dengan manhaj keagamaan dan kebangsaan, keagamaan Islam, keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah khususnya, dan kebangsaan dan kenegaraan. Menurut NU, ya mungkin menurut Anda sebagai FPI mungkin sesuai, tapi menurut NU, maka di sinilah makanya NU tidak bisa. Apa menurut Anda benar, menurut kami tidak benar. Nah, NU tidak pernah mengkafirkan FPI. Sebab mengatakan bahwa cara begitu NU tidak muafik, tidak setuju, tidak muafik. Kalau sebab tidak muafik, ya kalau sebab ada cara-cara yang bertentangan dengan hukum Indonesia, dia akan ditangani sesuai dengan undang-undang hukum Indonesia. NU tidak ada urusan. Itu Anda berkaitan dengan undang-undang, dengan kepolisian dan kenegaraan, bukan dengan NU. Ya. Terus kita kembali lagi Gus ke Gus Yakut. Ya. Kemarin sempat Gus Yakut itu mengklarifikasi. Menurut pandangan Gus Abbas sendiri gimana Gus klarifikasi tentang yang Syiah dan Muhammadiyah itu? Ahmadiyah, sorry. Jadi Gus Yakut itu mengklarifikasi
tentang melindungi Ahmadiyah dan Syiah. Beliau itu mengklarifikasi. Menurut Gus Abbas gimana? Klarifikasi maksudnya itu dalam tanggapan. Iya, tanggapan dari ya klarifikasi. Tapi menurut saya tidak perlu lah tanggapin orang-orang seperti itu. Yang penting Gus Yahya saya berikan itu saya berikan dukungan untuk bergerak saja sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj NU, dan sesuai dengan tugas beliau sebagai menteri agama. Udah, jangan mendengarkan orang lain, apalagi orang-orang semacam itu yang seumpama sudah nyata-nyata memiliki satu daya kritik yang destruktif. Kritiknya itu bukan membangun, tapi destruktif, apalagi menuju ke mengarah kepada caci maki dan fitnah. Nggak usah didengar, nggak usah didengar. Wala taltafitu lamma talaq. Jangan sampai kalian itu menengok pada caci maki orang. Hanya kerjaannya bisa mencaci maki, hanya kerjaannya bisa mengkritik secara destruktif, menyalahkan ini salah tanpa menoleh kepada dirinya sendiri. Nggak perlu itu Gus Yahya jalan bekerja sesuai dengan amanat dan mandat rakyat, menjalankan masalah agama. Dan ingat bahwa Gus Yahya itu adalah bukan menteri agama Islam, tapi menteri seluruh agama. Jadi ketika Gus Yahya itu ada Idul Fitri mengucapkan selamat Idul Fitri, tapi tidak ada Natal mengucapkan selamat Natal, itu kita jangan problem. Itu dalam rangka menghormati. Yang namanya selamat itu nggak mesti arti selamat. Assalam itu kadang-kadang artinya at-tahiyyah, penghormatan. Dan bentuk penghormatan itu berbeda-beda backgroundnya. Bukan sekedar menghormati secara ideologi saja, tapi menghormati secara rakyat Indonesia. Kita menghormati. Contoh begini, Sayyidina Ali pada waktu sholat subuh itu di depan Sayyidina Ali itu ada orang tuanya orang tua musyrik, wakilah Yahudi. Mau sholat subuh, Sayyidina Ali nggak berani melewati orang tua itu, nggak berani. Bagaimana kita berikan? Bagaimana kita bisa mengambil contoh dari Sayyidina Ali? Kalau Sayyidina Ali saja menghormati orang tua walaupun Yahudi, walaupun musyrik. Dan ketika Sayyidina Ali menghormati orang musyrik dan orang Yahudi yang tua itu, sehingga Sayyidina Ali tidak berani mendahului dia. Padahal dia mau sholat subuh pengen berjamaah dengan Rasul. Ketika itu Allah langsung memerintahkan kepada matahari stop. Jangan sampai kamu muncul. Memberitakan kepada Nabi Muhammad, panjangkan bacaan qiraatnya. Di belakang ada Ali. Ali tidak berani mendahului orang yang ada di depan karena menghormati. Itu orang tuanya yang gila musyrik. Apakah Sayyidina Ali menghormati hanya melulu menghormati ideologi? Oh tidak, jangan ada paham secara sempit seperti itu. Beliau menghormati karena backgroundnya dia adalah orang tua, dan ajaran Islam itu menghormati orang tua siapapun orang tuanya, tidak mesti harus muslim. Begitu juga selamat itu adalah penghormatan. Bukan berarti mengatakan orang Kristen selamat menurut orang Islam. Oh tidak seperti itu. Ya kalau orang Kristen, orang kaum Kristiani, yang menurut orang Islam ya kalau selamat ya harus masuk Islam. Itu menurut kita. Kalau menurut mereka ya tidak harus. Bahkan menurut mereka mengatakan bahwa orang Islam kalau orang selamat ya harus mengikuti Kristen. Nah ini perbedaan pendapat yang menimbulkan keputusan, tapi kita saling memahami saat itu. Tutup masalah perbedaan itu. Yang penting kita toleransi. Kita hormati pendapat mereka, mereka juga menghormati pendapat kita. Undang-undang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu di situ. Maka saling ucapan selamat ini dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan dan ukhuwah wataniyah, ukhuwah persaudaraan antar bangsa Indonesia. Kita sebagai umat Islam menunjukkan kepada semua orang, siapapun orangnya, bahwa kita ini adalah umat yang terbaik, umatnya Rasulullah, umat yang berwarasan peradaban masa yang akan datang, umat yang berpijak pada pedoman-pedoman kemanusiaan. Alhamdulillah. Terus kita kembali lagi ke mengenai NU nih Gus. Ya. Ada beberapa ulama ya bisa dianggap ulama besar lah, ulama besar yang berpendapat bahwa NU sekarang dan NU dulu itu beda. NU sekarang itu sudah disusupin Syiah dan liberal menurut ulama tersebut. Seperti itu Gus. Menurut pendapat Gus Abbas gimana Gus? Itu orang yang belum mengenal NU.
Makanya Anda kalau mau menilai NU, masuklah ke dalam NU, jangan dari luar NU. Sama dengan orang Wahabi menilai Maulid Nabi, masuklah dulu ke Maulid Nabi, baru bilang. Jangan kemudian masuk nggak mau, kemudian mencari mati. Masuk dulu kali. Masuk dulu ke pesantren NU. Kalau seumpama ada yang mengatakan NU itu liberal, tanya sama kiai-kiai NU di kampung. Kiai-kiai NU itu liberal aja nggak ngerti. Mana mungkin Anda mengatakan NU masukkan liberal? Yang seumpama Anda menuju Kang Said Akil, pemikirannya seumpama agak kesian-sianan, itu kan pemikiran pribadi Kang Said. Dan kita sebagai orang NU tidak mudah mengkafirkan Kang Said. Apalagi Kang Said PBNU, Husnudon nggak mungkin Kang Said. Adapun semua mahabbah kepada Nabi, dia sering menyitir beberapa syair-syair orang Syiah, karena memang ada beberapa syair, bahkan kitab-kitabnya orang Syiah dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah. Sholawat-sholawatnya orang Syiah dipakai, tapi sebatas mahabbah kepada Rasulullah yang tidak menimbulkan gulab, keterlaluan di dalam mencintai, khususnya kepada ahli bait Rasul. Orang itu diajari cinta kepada ahli bait, tetapi ada batas. Bagi ahli bait itu maslak dan manhajnya sesuai dengan orang jamaah. Tapi kalau seumpama sudah akhlak dan maslahnya sudah tidak benar, ya, sikap amaliannya juga tidak benar, ya sudah, ya tidak akan diikuti oleh orang itu. Kenapa? Nabi Nuh itu punya putra Kan'an. Ketika Kan'an itu termasuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti orang-orang itu, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, itu anak saya Kan'an, ya Allah, innahu min ahli, itu termasuk keluarga saya. Nah, panjenengan kan bicara mau menyelamatkan saya dan keluarga saya. Tapi kata Allah, Allah berfirman, innahu laisa min ahli, Kan'an itu bukan termasuk keluarga. Kenapa? Innahu amalun ghairu shalih. Ini pendapat para ulama. Ada yang mengatakan innahu amalun ghairu shalih, bahwa apa yang kamu lakukan, Nuh, berdoa untuk mendoakan Kan'an, itu sudah tidak sholeh, kamu. Itu nggak benar, itu sudah nggak benar. Kan'an itu nggak benar. Maka dari itu, Kan'an itu sudah disusun. Kan'an itu sudah ditakdirkan oleh saya untuk apa namanya, untuk dihancur, membangkrut, sudah selesai. Karena Kan'an itu sudah bukan kepada kamu. Aku sudah mentakdirkan Kan'an, kalau Kan'an itu termasuk golongan kamu. Maka dari ketika kamu berdoa untuk menyelamatkan Kan'an, itu amal yang nggak bagus. Itu innahu amalun ghairu shalih. Haknya ini kembali kepada Nabi Nuh, atau haknya kembali kepada doanya Nabi Nuh. Haknya kembali kepada doanya Nabi Nuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, mendoakan Kan'an supaya selamat, itu sudah tidak baik. Tapi sebagian ulama yang mengatakan innahu amila ghairu shalih. Jadi amilahnya sebagai fi'il madhi, ghairu shalihnya sebagai maf'ul bih. Innahu, haknya kembalinya kepada Kan'an. Sesungguhnya Kan'an telah melakukan sesuatu yang tidak patut menjadi putra. Maka di sini itu Kan'an bin Nuh, langsung putranya Nabi Nuh. Apalagi ahlul bait yang sudah jaraknya sangat jauh sekali. Kita orang sudah jaraknya sudah jauh sekali sama Rasulullah. Bin, ada yang 40, ada yang 28, ada yang 30. Sudah bukan bin aja. Nah, kalau seandainya melakukan aminah ghairu shalih, melakukan sesuatu yang tidak patut, tidak pantas menjadi anak keturunannya Rasulullah, mohon maaf, tutup ulama tidak akan mengikuti. Karena itu patokan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan di atas segalanya. Kita tidak bisa berbicara apa-apa. Kita hanya menuruti dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Jadi apa namanya, kembali kepada pertanyaan tadi, kalau seumpama kalau seandainya NU yang sekarang yang Syiah itu kan, kalau seumpama yang liberal, seumpama Pak Ulil Aqsar Abdullah, kemudian liberal, itu pendapat pribadinya Pak Ulil Aqsar. Dan Anda tidak boleh menfitnah dari jauh. Munaqashah, bermusyawarah dengan Pak Ulil, datang ke rumah. Kalau tidak hal, jangan di YouTube. Ya, tujuh buat apa? Kalau seumpama itu kita gunakan untuk yang positif. Tapi kalau mau menjelek-jelekan di debat, itu bukan tempatnya, langsung di rumah. Dengan Kang Said ada di PBN, tidak ada, kalau dia sebentar. termasuk di pengajian juga ya. Pengajian. Nah itu kan pengajian, jangan sampai menjatuhkan jangan sampai menjatuhkan prestise dan harga diri Kang Said atau orang tersebut, Pak Uli. Nggak boleh seperti itu.
Ada orang ngaji kemudian dijatuhkan harga dirinya depan orang, itu bukan tidak Islami. Gak boleh, Rasulullah pasti tahu. Caranya bagaimana didekat? Kemudian munakosa berdua. Saya tidak setuju dengan ini. Bukan? Itu caranya dengan akhlak. Jadi saya yakin bahwa Pak Said Angkil tidak sih. Pak Said orang alim, orang pintar. Saya yakin juga Pak Ulil Absar Abdullah juga tidak demikian. Saya pernah dengar selama masih standar lah itu ulama. Saya tahu di bela sendiri. Adapun seumpama hipotesa pemikiran Ulil Absar itu kemudian seperti ini, saya anggap itu adalah hipotesa ilmiah. Hipotesa ilmiah yang ijtihad ilmiah Ulil Absar ya. Nah, kita harus menghargai, jangan sampai mengkafirkan. Jangan kafir-kafirkan, menyesatkan. Itu yang harus dibedakan. Jadi karena Nahdlatul Ulama ini adalah cukup toleransi terhadap seluruh perbedaan keagamaan yang ada di dunia ini dan tidak mudah mengkafirkan yang berbeda dengan NU. Disinilah maka NU bisa menerima semuanya. Disinilah kemudian muncul asumsi yang salah yang ada terhadap benak Anda, yang ada di dalam hati Anda, bahwa NU sudah memasukkan liberal dan Anda salah. Berarti Anda belum memahami Nahdlatul Ulama. Masuklah ke NU, berkenanlah dengan kawan itu. Insya Allah Anda masuk. Oke Gus, yang terakhir Gus, kembali lagi ke Gus Yakut. Pesan Gus Abbas terhadap Gus Yakut seperti apa Gus? Gimana Gus? Saya pesan kepada Gus Yakut, udahlah berjalan aja. Yang sesuai dengan manhaj kebangsaan, yang sesuai dengan manhaj keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah, sesuai dengan manhaj keilmuan. Berjalan, tidak usah menuruti, tidak usah mendengarkan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang destruktif, yang hanya memperkeruh masalah. Apalagi orang-orang itu backgroundnya ada hasad. Tidak usah mengurusi orang-orang yang benci. Santai saja. Rasulullah juga banyak dibenci. Para ulama juga banyak diusir. Para ulama juga banyak dibenci. Para ulama juga banyak dicaci maki. Tak luput itu semua juga. Imam Syafi'i juga dicaci maki. Jadi tidak usah khawatir terhadap caci maki. Tidak usah khawatir terhadap orang yang membenci. Jangan diurus. Istiqomah terus pada tugasnya dan amanat yang diemban sebagai menteri agama. Itu saya mendukung penuh sampai dapat dan sampai selesai untuk bisa menjalankan amanat ini sampai selesai dan sempurna. Dan saya harap panjenengan harus berani mengambil sikap yang tegas dalam masalah keagamaan sesuai dengan undang-undang negara dan kebangsaan Indonesia ini. Jangan sampai tidak tegas. Bangsa ini harus diselamatkan. Dan tidak ada pergerakan yang destruktif, apalagi menuju hal-hal yang tidak Islami dan tidak Indonesiawi. Tidak Indonesiawi dan tidak Islami. Langsung yang tegas, yang tegas. Kenapa? Yang sampean lindungi adalah 240 juta orang lebih. Jangan kemudian Anda terparuh dengan hanya kekuatan 10 juta, 5 juta orang. Masih ada 240 juta rakyat Indonesia yang menunggu sikap, action, amaliyah soleh panjenengan untuk seluruh bangsa Indonesia, khususnya masalah ini. Tunjukkan kiprahnya kepada Indonesia bahwa sampean adalah generasi terbaik dari Ahlussunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Ya, terima kasih Gus atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.